Tropisme. Istilah tropisme adalah sifat virus dalam memasuki organ inang seseorang. Jadi virus itu memiliki karakteristik yang berbeda ketika masuk ke dalam inang. Sebagai contoh, virus HIV, dia akan masuk ke organ-organ vital seperti alat-alat kelamin, ya. Ada juga virus yang lebih suka masuk ke dalam mata, seperti penyakit mata. Dan kalau untuk kasus virus corona ini, mereka senang masuk melalui sistem pernafasan. Karena di sistem pernafasan ini itu mereka mendapatkan yang namanya reseptor. Reseptor adalah sesuatu yang sangat mendukung mereka untuk melakukan mutasi. Dan mereka mendapatkan reseptor tersebut di daerah sistem pernapasan manusia. Ketika hal itu terjadi, mereka mendapatkan reseptor, lalu mereka akan melanjutkan perjalanannya dan bermuara di paru-paru. Ketika ia bermuara di paru-paru, disitulah mereka bisa melakukan infeksi pada paru-paru yang bisa menyebabkan kematian. Bagaimanakah cara mereka melakukan penyebaran, ya? Cara mereka melakukan penyebaran itu, pertama-tama saya akan membahasnya dengan mengambil dalil dari Al-Quran. Karena di Al-Quran, saya tertarik dengan Al-Quran yang menyebutkan bahwa ada kemiripan, ya, antara virus tersebut dengan benih dan dengan bagaimana cara seseorang dibangkitkan setelah kematian. Saya akan mengambil dari surat Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam tumbuhan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Di ayat ini Allah mengakhiri dengan mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Mari kita coba pelajari ayat ini. Allah ketika menghidupkan benih pada awalnya, ia akan mendatangkan angin yang menjadi kabar gembira, ya. Kabar gembira itu apa? Karena dari angin tersebut akan tercipta hujan dan hiduplah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tersebut benih itu adalah secara ilmu pengetahuan itu adalah benda hidup, tapi secara kalau kita lihat secara kasat mata, benih itu sebenarnya adalah benda mati. Komponen-komponennya itu mati. Nah, ketika benih itu terkena air, lalu ia berubah dari tadinya benda mati menjadi benda hidup. Benih, jika benihnya itu sehat, ia tidak akan pernah bisa mati selama bertahun-tahun. Dan benar-benar ia benda mati, ia tidak mengkonsumsi makanan apapun karena dia mengkonsumsi makanan yang ada di dalam tubuh, di dalam benda itu sendiri, tapi dia tidak mengambil makan dari benda-benda di luar tubuhnya. Jadi dapat digolongkan benih itu seperti benda mati, kemudian terkena air, dan ketika terkena air, dia memiliki sistem agar cangkang dari benih tersebut bisa terbuka, lalu air masuk ke dalam tubuhnya. Air ini lalu akan merubah benih tersebut menjadi tunas, ia akan tumbuh. Seperti itulah sebenarnya gambaran dari cara virus menyebar. Allah datangkan angin, ya, ada angin, di dalam angin tersebut terkandung benih-benih virus, lalu benih-benih virus itu masuk ke dalam saluran pernafasan manusia, ia lalu menetap di reseptor.
Nah, di reseptor itu dia masuk ke dalam sel. Maaf, kita break dulu sebentar. Agak berisik di luar. Ketika benih virus tersebut masuk ke reseptor, ia akan bertemu dengan yang namanya protein dan enzim. Nah, jika diibaratkan ini seperti air hujan. Nah, protein dan enzim inilah yang akan membuka cangkang dari virus tersebut, lalu membuat virus tersebut menggandakan diri. Virus tersebut tadinya adalah benda mati, lalu ketika bertemu dengan reseptor berada di area yang cocok, ia langsung berubah menjadi benda hidup, bisa mengadakan diri seperti benih yang bisa tumbuh dan berkembang, lalu tumbuh bibit-bibit, menyebar, dan yang jadi berkembang biak. Tidak jauh berbeda proses ini dengan virus. Inilah yang dapat kita pelajari dari Al-Quran yang memerintahkan pada akhir ayatnya kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Dan Allah yang terakhir adalah Allah mengisyaratkan ini ilmu yang belum terjadi, tapi Allah berpesan kepada kita, seperti itulah orang-orang yang telah mati dibangkitkan. Jadi ketika seseorang telah mati dan ia tinggal tersisa tulang belulang, maka nanti di akhirat akan didatangkan angin yang membawa air. Airnya ini khusus, karena air di dunia ini ada dua, air yang ada di bumi, yang kedua adalah air yang ada di langit. Air yang di bumi ini mengalir jatuh ke bumi, sedangkan air yang ada di langit ini mengalir untuk menjadi sumber kehidupan di langit, di surga. Air ini khusus, kenapa? Karena ketika seseorang benda-benda terkena air ini, sifatnya tuh seperti embrio. Dia bisa menghidupkan, ya, seperti sel telur wanita, ovum. Dia bisa menghidupkan benda-benda yang telah mati. Dan ketika tulang belulang tadi terkena air hujan tersebut, dia akan melakukan pertumbuhan bentuk yang nantinya akan berubah menjadi manusia mirip seperti tumbuhan. Karena itu di ayat lain disebutkan bahwa nanti di akhirat manusia itu akan hidup dengan bentuk yang berbeda, tidak seperti di bumi lagi. Ketika di bumi kita hidup dari sperma menjadi manusia, namun di akhirat kita dibangkitkan mirip seperti tumbuhan, dari benda yang mati lalu berubah jadi benda hidup. Itu pelajaran yang bisa kita ambil, yang belum terjadi tapi yang sudah terjadi di dunia ini. Kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana proses virus melakukan perubahan yang sesuai dengan bibit pohon yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian awal terjadinya COVID-19. Awal mula terjadinya COVID-19 ini terjadi di kota Wuhan karena banyaknya warga yang mengkonsumsi makanan yang haram, terutama itu adalah kelelawar. Pada kasus sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, terjadi virus yang mirip, yaitu virus SARS. Virus SARS itu juga sama seperti virus SARS-CoV-2 atau virus corona yang sekarang menjangkiti dengan nama penyakitnya COVID-19. Hanya saja virus ini berasal dari hewan musang, dan hewan musang itu juga termasuk hewan yang diharamkan. Ketika orang-orang mengkonsumsi sesuatu yang haram dan buruk,
yang sebenarnya memang sudah Allah perintahkan untuk dihindari lalu dilanggar, maka terjadilah musibah seperti ini. Dan ini terjadi di kota Wuhan. Tadinya peristiwa ini hanya sebuah wabah, ya dianggap wabah karena ini adalah virus yang baru, tapi mereka terlalu menganggap remeh. Kemudian dengan cepat virus ini berubah menjadi epidemik. Akhirnya ketika terjadi epidemik, maka kota Wuhan ditutup. Dan kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah ketika mereka melakukan penutupan kota tersebut, lockdown, mereka telat melakukannya. Ketika itu peristiwanya terjadi di akhir-akhir tahun pergantian tahun baru. Belum sempat pemerintah melakukan lockdown, sudah banyak warga-warganya dari Wuhan pergi ke luar negeri karena mereka ingin menyambut tahun baru. Akhirnya warga-warga yang sudah berhamburan ke luar negeri tersebut, mereka membawa virus corona, mereka mengidap penyakit COVID-19. Lalu dalam hitungan jam, COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian WHO menetapkan bahwa COVID-19 dikatakan sebagai pandemi. Peristiwa itu tercatat pada 11 Maret 2020, perkataan WHO itu, karena terjadinya benar-benar sebuah peristiwa yang luar biasa. Tercatat ada 114 negara yang sudah terjangkit oleh virus ini, dan selama 3 bulan itu belum diketahui obatnya, dan korban terus berjatuhan. Di Cina sendiri sudah ribuan orang yang meninggal.